Baik, terima kasih kepada Ustaz Bibi. Semoga berkah acara kita pada hari ini, awal hingga akhir. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk ke acara inti yaitu tausiah dan juga bedah buku dengan judul 37 masalah populer. Namun sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Ustaz, dari sejak tahun berapa mulai menulis buku Ustaz? Dari sejak tahun berapa menulis buku? Kita tengok biografi dulu. Ada di halaman 444. Wah. Nah, jadi buku dicetak oleh penerbit Cendekia Muslim Jakarta April 2004. Kemudian 2004, 16 tahun yang lalu. 2004, 2010, 2011 semuanya ada 16 buku yang campur terjemah dengan yang saya tulis sendiri, ada satu tesis. Kemudian yang buku ini tahun 37. Ini 37 waktu umur saya umur 37. Alhamdulillah, barakallah. Ya, barakallah. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin para hadirin sudah pernah membaca, ada banyak buku yang beliau tulis ya, ada 37 masalah populer, ada 35 kisah maut, ada 99 tanya jawab masalah salat ya, ada 66 tanya jawab masalah umroh ya. Kemudian ada 40 hadis dan zikir. Ada ya. Dan alhamdulillah sebagian dari para karyawan-karyawati BSM sudah mulai mengoleksi buku-buku Ustadz dan membaca. Dan hari ini sebenarnya adalah kita ingin mendengar langsung nih dari sang penulis mengenai isi dari buku yang sangat monumental tersebut. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dan juga bedah buku dari Ustadz Abdul Somad. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Bank Mandiri Syariah area Jambi. Kemudian yang saya hormati Ustadz Dahrizal Dahlan dari Khairul Umam Travel. Berangkatlah haji dan umroh bersama Khairul Umam. Jadi saya dulu kalau pengajian, kalau jamaah itu nanya, itu saya tulis jawabannya di blog. Nah, yang punya HP bisa buka HP-nya. Yang sedang streaming jangan, nanti mati streaming. Tulis di Google itu SOMAD, tidak pakai spasi, SOMAD MOROCCO. SOMAD MOROCCO. Somad Moroko. Spasi kredit. Kita mau tes. Misalnya kita mau cari kredit. Nah, kalau kita mau cari kurban, jangan tulis kredit. Tulis kurban. SOMAD MOROCCO kredit. Enter. Nah, gimana? Udah nampak? Kalau tak nampak berarti paket habis. Setelah itu klik Somad Moroko kredit. Nah, jadi ceritanya waktu itu orang nanya, Ustadz kalau saya kredit rumah riba enggak? Ya tergantung di bank mana. Kalau bank konvensional riba, karena akadnya pinjam uang bayar uang. Tapi kalau di bank syariah itu murawahah, permodalan. Orang Bank Mandiri Syariah akan nanya, Bapak mau pinjam Bapak 200 juta. Untuk apa? Untuk beli rumah. Nanti Bank Mandiri Syariah akan beli rumah itu, lalu kemudian rumah itu jadi milik Bank Mandiri Syariah, lalu dijual ke orang yang mau pinjam tadi, maka waktu itu akadnya adalah uang dengan barang, bukan uang dengan uang. Nah, maka di situ saya tulis, coba lihat fatwanya.
Tanggal fatwa 18 Rajab 1426. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Amma ba'du itu artinya adapun setelah itu, setelah muqaddimah tadi. Majma' Fikih Islami, lembaga fikih Islam internasional, membolehkan jual beli dengan tempo. Tempo maksudnya jangka tenggat waktu. Pada konferensi yang ke-6 dilaksanakan di Jeddah. Tanggal 17 Sya'ban 1410. Bertepatan 14 Maret 1990. Dengan keputusan nomor 5326 tentang jual beli dengan tempo jangka waktu, fatwa dalam masalah ini boleh tambahan pada harga dengan tempo. Nah, jadi manfaatnya dengan menulis ini, kalau jamaah nanya sekali lagi, saya nggak jawab. Ustadz, apa hukumnya jual beli kredit? Kredit panci, kredit kulkas, kredit rumah, kredit motor, buka blog saya. Nah, dulu gitu. Kemudian saya kumpulkanlah di antara tulisan-tulisan yang banyak di blog ini. Saya pilih yang paling banyak ditanyakan orang, saya buatlah jadi masalah populer. Karena itu yang paling banyak ditanya. 37, karena waktu nyusun itu umur saya 37. Sekarang ya masih dekat-dekat 37 juga. Di Jambi kalau orang meninggal habis dikuburkan ada baca talqin dikubur. Ada. Nah, ini banyak dipermasalahkan orang. Kata dia awal ceritanya itu jamaah ini mau mentalkinkan emaknya. Rupanya dia udah ikut pengajian yang membid'ahkan talqin. Jadi kata abangnya yang membid'ahkan talqin, kalau kau talqinkan emak kita, ku pancung kepala kau. Nanyalah dia ke saya. Daripada mereka pancung-pancungan bertambah kubur di situ. Nah, saya jawab. Ini dia jawabannya. Halaman 190. Laqtinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mati sakratul maut itu la ilaha illallah. Talqin itu ada dua. Yang pertama talqin sebelum mati, yang kedua talqin sesudah mati. Ustadz ini katanya kejam sekali mati. Iya, karena kalau kita tak sebut mati, orang tak ingat mati. Talqin yang pertama sebelum mati. Orang yang sakit dibisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Setelah nampak lidahnya bergerak, jangan diganggu lagi. Sampai dia meracau bertanya, Covid sudah habis belum? Berapa sekarang harga emas? Baru kita kasih tahu, tak usah lagi pikirkan dunia. La ilaha illallah. Sebagus-bagusnya yang membisikkan anak kita. Kalau bapak ibu anaknya belum ada, bapak nanti yang bisikkan ibu. Tapi betul-betul sakit sakratul maut. Kalau demam panas jangan. Bismillah. Ingin betul kau cepat mati aku ya. Nah, itu talqin yang pertama itu tak ada masalah, tak ada ikhtilaf. Saya banyak melihat anak-anak orang yang nggak sekolah agama di ruang ICU itu, dia seperti kehilangan atau memang nggak ngaji, nggak tahu dia mau apa. Di fotonya maknya itu sama ayahnya, habis itu update lagi. Itu tak betul. Jadi mestinya waktu itu zikir, bisikkan ke telinganya, la ilaha. Biasanya orang yang mau meninggal itu, kalau kita bisikkan, air matanya meleleh. Karena dia tidak bisa merespon. Tak bisa lagi dia merespon. Senyum tak bisa, apa tak bisa. Tapi air mata, ternyata air mata itu itulah respon dia. Di dalam telinga ini ada macam keong. Di dalam. Itu tidak rusak walaupun orang sedang koma. Makanya kalau ada orang sedang koma di situ, tetap aja bisikkan. Jangan nanti waktu ada yang bisikkan, lah, tak usah kau bisikkan, dia koma tuh. Enggak. Jadi yang ngomong gitu dokter ngasih tahu saya, Ustadz Somad, itu yang sebesar keong di dalam telinga itu tidak pernah off. Saya begitu mendengarkan penjelasan dokter ini, makin yakin saya bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang dapat wahyu. Dari mana dia tahu? Padahal waktu itu dia
tidak bisa tulis baca. Dokter sekarang bahwa orang sedang koma, lumpuh total, tapi telinga itu tetap bisa mendengar. Bisik. Tapi yang berbisiknya satu orang aja, jangan pula sekampung semua membisikkan, seorang aja. La ilaha illallah. Dan kata yang paling ringan adalah la ilaha illallah. Kalau nama saya berat itu, mesti bergerak bibir, somat. Kalau la ilaha illallah enggak, mulut tetap ya, la ilaha illallah. Tak bergerak. Apalagi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri. Berat. La ilaha illallah. Mati dia. Nah, itu talqin sebelum meninggal. Adapun talqin setelah meninggal, setelah dikuburkan di dalam, kemudian dibacakan talqin. Nah, ini dalilnya. Halaman 191. Hadis riwayat Tabrani. Idza ana mitu, kalau aku mati, kata Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat Nabi. Kalau aku mati nanti, lakukanlah kepadaku seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sebagaimana diperintahkan Rasulullah, kalau mati salah seorang kamu, kuburkanlah dia, timbun pakai tanah, salah seorang berada di sisi kepalanya, kepala jenazah itu. Kemudian katakanlah, hai Fulan bin Fulan, sampai habis. Jadi waktu orang tua saya meninggal, saya mentalkinkannya. Pulang saya dari Madura, jam 9 pagi, sampai Cengkareng, lanjut lagi naik pesawat ke Medan, dari Medan naik mobil, jam 9 malam, baru dikebumikan. Habis kemudian saya menurunkan jenazah itu ke dalam, meletakkan ke liang lahat, dibuka tutup wajah jenazah itu, tempelkan ke dinding, miring ke arah kiblat. Setelah itu kubur, berdoalah si anak di atas. Ini membacakan talqin. Apa hukumnya? Hadisnya ini, hadisnya sahih enggak? Halaman 193. Isnaduhu salih, sanadnya salih. Wa qad qawwahu ad-Diya fi ahkamihi, dikuatkan sanadnya oleh Imam Diyauddin dalam kitab Al-Ahkam. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi nanti mana tahu di antara keluarga ada yang berkonflik masalah talqin ini, tunjukkan dia ini. Mudah-mudahan tidak terjadi konflik. Udahlah meninggal, berkonflik pula anak-anak gara-gara ngaji. Nauzubillah. Riwayat 2 ada, riwayat 3 ada, riwayat 4 ada, riwayat 5 ada, hadis lain ada, kata pendapat ulama ada, lengkap semuanya. Sudah saya susunkan. Kata komentar Imam Ibnu Salah, komentar Imam Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, komentar Imam Ibnu Al-Arabi, komentar Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ya, saya bacakan. Anna hadza talqin, membacakan talqin untuk mayat setelah dikuburkan, la ba'sa bihi, boleh hukumnya. Farakhasu fihi wa lam ya'muru bihi wastahabbahu ta'ifatun min ashabis Syafi'i, dianjurkan oleh sekelompok ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Wa Ahmad, Imam Hambali. Ahmad itu maksudnya Imam Hambali. Wa karahu wa kariha ta'ifatun minal ulama, sebagian ulama memang ada yang memakruhkannya, min ashabi Malik, dari kalangan mazhab Maliki. Kita di Indonesia ini pakai mazhab Maliki atau Syafi'i? Syafi'i. Nah, ini tentang masalah masalah mentalkinkan mayat setelah dikuburkan. Di Jambi talkinnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab? Arab Indonesia. Berarti bilingual. Saya bacakan dulu beberapa, habis itu nanti baru kita buka tanya jawab, dialog. Nah, sekarang masalah amal orang hidup ditransfer ke orang mati. Sampai apa tak sampai. Nah, ini pun jadi konflik. Menurut saya enggak sampai.
Kan payah kita, karena nggak ada reportnya. Kecuali SMS banking, mobile, Bank Mandiri Syariah. Nah, itu memang ada. Tapi kalau ini kan susah kita. Makanya bicaranya mesti pada dalil. Pertama tentang haji. Haji. Zaman Nabi ada seorang laki-laki waktu haji dia bilang gini, labbaik Allahumma syubrumah. Aku hajikan syubrumah. Syubrumah itu nama orang. Aku hajikan syubrumah. Nabi nanya, kau hajikan siapa? Syubrumah. Syubrumah itu siapa? Saudaraku, kata dia. Kau udah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu. Ah, itu dari mana? Bukan dari alam gaib. Hajikan dulu dirimu. Itulah dalil bahwa haji itu sampai. Jadi Bapak Ibu dari Bank Mandiri Syariah, kalau ada orang tuanya dulu belum haji, kemudian nanti panjang umur, sehat badan, murah rezeki, Bapak Ibu berangkat pakai ONH+. Berangkat sekali, hajikan diri. Berangkat yang kedua, hajikan orang tua. Sampai. Ini dalil hadis sahih. Haji sampai. Sekarang puasa. Sampai tak puasa? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Jadi kita punya emak, punya ayah, ada utang puasa dia. Karena dulu waktu mengandungkan kita, dia tak puasa tuh sampai 90 hari. Mengandung pertama 30 hari. Tahun kedua kita menyusu 30 hari. Tahun ketiga menyusu 2 tahun 30 hari. Satu anak itu 90 hari puasa emak itu tinggal. Kalau anaknya Doremi Posolasido, bayangkan berapa utang puasa dia itu. Ini banyak anak-anak. Kau adik-beradik berapa? 12 katanya. Senyum pula tuh, banyak kan? Dia tak tahu maknya punya utang puasa berpuluh-puluh gara-gara dia. Jadi kalau suami itu mengaji, diingatkannya, kau puasa bu Senin Kamis. Kalau istiqomah puasa Senin Kamis dengan niat kodok mengganti selama setahun, itu lunas insya Allah 30 hari itu, 90 hari. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah sebulan 88, tambah 2, 90. Saya ajari pula orang bank ngitung. Artinya, ibu puasa Senin Kamis bagus. Ternyata untuk mengganti sel-sel yang mati, merefresh, paling bagus adalah puasa. Paling bagus puasa. Saya baru dapat video 3 hari puasa itu bagus sekali. Makanya puasa. Saya hari ini tak puasa, alasannya 3. Pertama karena hari Jumat, yang kedua karena musafir, yang ketiga karena bau durian. Nah, oleh sebab itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak puasa bagus. Kemarin kami sosialisasi wakaf di rumah sakit. Kata Pak Dokter, Ustadz Somad, cuci tangan itu tidak membunuh virus. Jadi yang mati itu apa Pak Dokter? Yang mati itu kuman. Saya nak nanya apa beda virus sama kuman. Masa profesor nanya? Jadi saya diam. Oh, right? Jadi Pak Ustadz, yang bisa mematikan kuman itu bukan sabun. Yang bisa mematikan kuman itu jangan kita kasih kuman itu makan, kata dia. Makanan kuman itu gula. Jadi orang kalau gulanya rendah, turun, kuman mati. Tak tahan kuman. Pas datang COVID itu tengoknya, tak bergula kawan nih. Gitu. Salah. Dan orang yang paling rendah gulanya adalah orang puasa. Jadi kalau 3 hari dia puasa, 13, 14, 15, hari pertama masih bertahan COVID tuh. Pas diajak sama kawannya, gimana Bray, cabut kita. Alah, dia ini paling-paling sehari puasa, besok bergula nih. Gitu. Pas tengoknya 2 hari, mak tak tahan ah. Gitu.
Hari ketiga carinya lah yang banyak gula-gula. Nah, kalau saya puasa tak puasa memang banyak orang husnuzon, disangka orang saya puasa, tengoknya kurus, lemas kan. Puasa Ustaz. Nah, jadi rupanya sudah disediakan Nabi. Jadi puasa ini bagus mengganti puasa ibu, dan orang tua yang meninggal dunia dikirimkan puasa qadanya. Makanya yang orang tuanya masih hidup tanya sekarang berapa hari puasanya tinggal. Catat, nanti udah dia meninggal, bagi-bagilah ke saudara-saudara. Besok kalian datang ya, ada yang mau ku bagi nih. Datanglah mereka ramai. Wah, abang tuh tak terlalu semangat, bininya semangat. Sangkanya ada pembagian gelang. Abang 3 hektar 3 hari. Maksud kau apa? Mak kita punya utang puasa. Tahu gitu tak datang aku tadi. Jadi puasa itu sampai. Apalagi yang sampai? Kurban. Itu kemarin kan banyak nanya, sampai nggak Pak Ustadz kurban saya untuk orang tua? Sampai. Tapi Ustadz Anum bilang nggak sampai. Rupanya dia tak mau keluar duit. Halaman 204 kata Syekh Ibnu Utsaimin begini. Wal udhiyatu ibadatun badaniyatun. Kurban itu ibadah badan. Qawamuhal mal. Sumbernya adalah harta. Dhahan Nabi SAW an ahli baitihi wa an ummatihi. Nabi berkurban untuk keluarganya dan untuk umatnya. Itu menunjukkan waktu Nabi berkurban itu, kupotong kurban ini untuk umatku. Umat Nabi itu kan ada yang sudah mati kan? Itu menunjukkan sampai. Seandainya tak sampai, pasti Nabi akan mengatakan, ini kupotong kurban untuk umatku yang hidup saja, yang mati enggak. Itu kata Syekh. Wa yanaluhum sawabuhu. Maka mereka dapat pahalanya. Kalau tak dapat, mana mungkin dilakukan Nabi? Sedekah sampai. Jadi Bapak Ibu dapat duit gajian dari Bank Mandiri Syariah, pulang singgah ke panti jompo anak yatim, sedekah untuk almarhumah. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Saya dari Bank Syariah Mandiri baru gajian. Tahu kalian kan kami banyak duit? Ya, ini berapa semua anak-anak yatim sini? Ada kira-kira 100. Keluarkan. Saya bawa nasi bungkus nih, 3 aja. Kasih sampai. Mak kita dulu suka gulai, belikan gulai kambing segala macam. Itu tentang masalah bahwa pahala itu sampai untuk orang meninggal, tak usah ragu. Oke, berikutnya baca Quran untuk mayat. Ini pun dipermasalahkan. Ila almarhum fulan al-Fatihah. Baca-baca tak sampai itu. Di halaman 212. Ingat aja Wiro Sableng. Kalau ada yang mempermasalahkan sampai tak untuk jenazah, sudah dibahas Ustaz Somad di 212. Di situ dibahaskan dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-mayyitu, mayit apa mayit Pak Ustaz? Bahasa Arabnya al-mayyitu. Bahasa Indonesianya mayat. Kalau berjalan hantu. Al-mayyitu mayat yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair. Semua kebaikan untuk mayat itu sampai. Kullu khairin, semua kebaikan. Quran itu baik apa tak baik? Baik, sampai. Pendapat Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Wa ammal qiraatu, adapun bacaan Quran, was sadaqatu, sadaqah, wa ghairuhuma, dan selainnya, min a'malil birri, semua perbuatan baik, fala niza'a baina ulama'is sunnati wal jamaah, tak ada perbedaan pendapat antara ulama ahlus sunnah wal jamaah fi wusuli thawabil ibadatil maliyah, tentang sampainya pahala amal ibadah harta, kas sedekah, seperti sedekah, wal itqi, membebaskan hamba sahaya, kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a wal istighfar, sebagaimana sampai kepada orang meninggal itu doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, istighfar, wassalatu alaihi, salatul janazah, wa du'a inda qabri, wa tanaza'u fi wusulil a'mal al-badaniyah,
ulama ikhtilaf tentang amal badan seperti puasa, sholat, baca Quran. Was-shawab, nah, shawab artinya wallahu alam bis shawab. Wallahu alam bis shawab artinya Allah tahu yang benar. Was-shawab, yang benar, annal jami'a yasilu ilaih, semua amal itu sampai pada orang meninggal. 2, 1, 3. Sampai kata dia. Bagi kita semua. Sampai Bu, sampai. Tolong di unmute. Mute. Banyak lah dia. Apa dibahas orang itu? Udah, sekarang masalah membaca Quran di kubur. Kita ziarah nih ke kubur, kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadu lillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang ziarah kubur tuh takut dia baca. Di situ diam aja. Kau enggak baca apa-apa? Enggak, takut aku. Bacanya ayat kursi. Takut sundel bolong. Kata Nabi, iza mata ahadukum, kalau ada orang mati, la tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya lama-lama. Saya kalau meninggal pagi, minta kuburkan juga hari itu. Kalau meninggal sore, jangan tunggu besok pagi, langsung kuburkan. Kalau ada yang menggali, mudah-mudahan ada. Kalau tak ada, tak perlulah sampai sewa beko, traktor. Wa asri'u bihi, cepat-cepat kuburkan, ila qabrihi, wal yaqra' inda ra'sihi bi fatihatil kitab, bacakan pada bagian kepalanya al-fatihah. Wa inda rijlaihi, pada kakinya bacakan khatimatil baqarati fi qabrihi, ujung al-baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Inilah dalil boleh membacakan. Apa kata Imam Syafi'i? Yustahabbu an yaqra'u wa yuqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Yustahabbu an yaqra'u, dianjurkan orang yang hidup itu membacakan sebagian dari Quran. Fa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Tapi kalau dia sanggup baca Quran sekhatam, maka hasanan. Apa arti hasan? Good. Baik. Tapi jangan nanti yang punya suami Hasan balik dari sini, abang good. Karena hasanan, baik hukumnya membacakan Quran. Itulah makanya kadang ada orang dikhatamkannya Quran, itu orang tuanya. Tak sanggup baca Quran, sekhatam hatinya Al-Quran. Yasin. Tak sanggup baca hatinya Quran, induknya Al-Quran. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, mati aja lah. Payah kali lah beramal ni. Wastahabbal ulama'u qira'atal Qur'ani indal qabri li hadzal hadis. Ulama menganjurkan supaya membacakan Quran di samping kubur. Ketika Nabi sedang lewat di kubur, diambilnya pelepah kurma, dicucukkannya ke makam, ditusukkannya ke kubur. Kenapa ditusukkan? Ternyata pelepah korma itu kalau dia basah bertasbih. Sedangkan tasbihnya aja sampai kepada orang di dalam, apalagi bacaan Qur'an. Kata Imam Nawawi, halaman 219. Tak ada di buku ini pendapat saya. Tak ada, menurut saya tak ada. Dan banyak juga yang komplain, Ustadz, untuk apa Ustadz buat Arab gundulnya? Sedangkan berambut aja kami tak bisa baca, kata dia. Saya tak mau dituduh orang mengada-ngada. Nanti difitnahnya, dibulinya saya, alah tuh somat mengada-ngada, mana buktinya? Ini dia. Bagi yang tak bisa baca Arab gundul, baca terjemahnya aja. Sama macam kita bertamu di rumah orang. Kalau kita bergigi, makan kacang. Kalau tak ada, agar-agar itulah telan.
Jadi jangan komplain sama yang punya rumah. Kenapa disediakan kacang? Udah tahu saya tak begini. Ya, itu kan udah disediakan. Kalau kau merasa sehat, ini. Gitu juga dengan ini. Kalau bisa baca kitab kuning, baca yang gundul nih. Kalau tak bisa, usah ditengok berkunang-kunang. Baca terjemahnya aja. Bukan saya paksa di awal bacalah Arab gundulnya. Enggak. Panjang saya bahas itu. Pendapat-pendapat ulama lengkap. Kemudian di Jambi masih ada orang baca Yasin. Alhamdulillah. Saya ngetes aja. Malam Jumat baca Yasin, pindah rumah baca Yasin, sore-sore ibu-ibu baca Yasin, bapak-bapak baca Yasin, mobil baru baca Yasin, mobil second Al-Fatihah. Nah, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, paginya dosanya diampunkan Allah. Pak Ustadz, apa dalilnya baca Yasin malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Tapi kan nggak disebut malam Jumat di situ Pak Ustadz. Kau kalau bodoh, makan otak-otak. Malam Jumat tuh malam apa tak malam? Malam kan? La ilaha illallah. Kecuali ada satu hari tidak masuk dalam yang 7 itu namanya malam Jumat baru keluar. Ini kan disebutnya siapa yang baca Yasin pada suatu malam, termasuk malam. Itu enaknya ceramah di Bank Mandiri Syariah. Cerdas-cerdas jamaah. Nggak susah kita menjelaskan. Kadang belum saya jelaskan orang itu udah ngangguk duluan. Oh, udah baca itu. Memang betul. Yang pertama turun Iqra. Ini hadisnya bisa diterima apa tidak? Tengok halaman 226. Isnadu jayyid, sanadnya jayyid baik. Yang ngomong itu bukan saya, Imam Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Tentang dibacakan untuk orang mati, Iqra'uha ala mautakum. Tentang dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, tengok halaman 227. Wa min khasaisi hadhihi surati, di antara keistimewaan surat Yasin, la tuqra'u inda amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara-perkara yang susah yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Itulah dalil orang yang susah sakratul maut itu dibacakan ya Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, begitu saya bacakan suami saya itu mati langsung. Seminggu kami nunggunya Pak Ustaz. Saya ngetes saja kira-kira ibu ini senyum apa tidak. Senyum. Seminggu Pak Ustaz. Wa ka'anna qira'ataha, membaca Yasin waktu orang mau meninggal itu, indal mayit, la tanzilur rahmah wal barakah, turun rahmat dan barokah. Buka toko baru baca Yasin, buka rumah baru baca Yasin, turunlah rahmat di situ, turunlah barokah. Diundang anak yatim, fakir miskin ramai-ramai. Tapi sekali aja lah. Ini kadang anak yatim sudah fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah 3 kali. Itu bukan nurun barokah, menyiksa anak yatim. Udahlah 3 kali, shadaqallah, tahlilnya 100. Nah, kasihan anak yatim. Berzikir la ilaha illallah. Rupanya tutup piring itu koran, dihembus angin, kipas angin kuat. Nampaklah mie halus. Sampai hati. Maka saya tak pernah saya suruh anak yatim itu kalau ngundang makan ke rumah, tak pernah saya suruh baca Yasin. Baca aja qul huwallahu 3 kali, qul falaq wa binas, makan. Itu apa udah siksa dia, balik dia. Bersumpah aku datang situ lagi dia. Nah, bisa disiksa. Sebetulnya Pak Ustadz malam Jumat itu baca Yasin apa baca surat Al-Kahfi? Halaman 229.
Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Ini ustaznya jangan hanya cuma nulis, cuma ceramah. Ustaz baca enggak? Saya baca tadi malam. Malam baca Al-Kahfi, baca Yasin, baru tidur. Baca Yasin tak mesti malam Jumat, tiap malam, tiap kesempatan. Baca Al-Kahfi malam Jumat. Diberi Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Maksud cahaya itu apa? Kita ini bayi tak boleh mati lampu. Bayi kalau sampai mati lampu, kata dokter, sesak nafasnya. Itu sesak nafas. Maka bayi tak boleh mati lampu. Kita ni pun kalau tak dapat hidayah dari Allah macam mati lampu. Tak tahu kita hidup ni arahnya kemana, kehilangan arah. Akhirnya mencari ketenangan lewat sabu-sabu, narkoba, LGBT, diskotik, macam-macam kerja. Maka supaya kita dapat pencerahan, cahaya, kita baca surat Al-Kahfi. Yang belum baca, mudah-mudahan Jumat depan masih hidup. Awaslah. Kemudian baca Quran sama-sama. Ramai-ramai baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kata yang mimpin. Yang di samping-samping itu mulutnya jaga. Megang Yasin tidak. Quran digital tak ada. Belilah Quran digital di Play Store. Coba ketik Play Store Quran digital, download. Nanti kalau ada orang baca Yasin, buka. Ini banyak saya tengok. Hafal Yasin tidak. Tengok surat Yasin tidak. Quran digital tidak, tapi mulut bergerak. Kan curiga kita. Yang curiganya lagi, waktu pembimbing itu salah, dia ikut salah juga. Kalau saya tetap saya buka. Saya tetap ada Quran digital. Nih, saya tunjukkan. Jangan bohong. Nah, Quran digital. Buka, masih Al-Kahfi lagi. Buka 30. Saya ngetes saja, ingat tak 36. Yasin wal Quran. Ada pula yang cerdas, di downloadnya Quran digital yang langsung pakai suara. Bukanya diam ya. Kenapa kok gak baca? Dia udah baca sendiri bos. Cerdas sekali pula. Nah, apa hukum Quran, baca Quran sama-sama? La karahata, tidak makruh. Tidak makruh berarti mubah. Fi qiraatil jamaah, baca Quran berjamaah. Mujtami'in, sama-sama. Bal hiya mustahabbatun, bahkan dianjurkan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, wa qiraatul idarati hasanatun, baca Quran bersama-sama itu baik. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau bacaan tajwidnya kurang betul, makruh hukumnya. Karena orang yang tak betul itu tak tahu kalau dia salah. Yang lain baca iza ja, dia karena tak tahu ijazah, tak tahu dia mana za, mana za, mana Allah, mana ja, pukul rata aja dibuatnya. Nah itu tak, maka belajar. Mengusap wajah setelah berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di Jambi orang kalau berdoa masih ngusap wajah. Mana tahu habis berdoa usap dinding. Ngusap wajah. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW idza madda yadayhi fid du'a, kalau dia mengulurkan tangannya berdoa, lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi itu kalau mengulurkan tangannya berdoa, tak dia turunkan sebelum mengusap wajahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena waktu berdoa itu rahmat dan barokah turun, diusapkan ke wajah.
Tapi yang tak mengusap tak apa-apa. Yang salah itu menyalahkan orang yang mengusap. Nah, itu. Dia baru tobat pagi tadi. Dan baru ke masjid malam nih. Sedang husuk-husuknya dia berdoa. Preman. Mabuknya pun masih tersisa sedikit. Usapnya aja. Datang kawan di sebelah. Mengusap wajah. Nggak ada dalilnya. Lama dia berpikir. Aku 20 tahun mabuk. Tak ada kau larang. Sekarang baru sekali ini berdoa kau larang. Apa? Katanya. Dia baru taubat kan. Selama ini aku buat maksiat. Diam aja. Congor kau. Sekarang aku baru berdoa sekali, situ pula kau rewel, kata dia. Dia sedang hanyut dalam doa meleleh air mata. Ya Allah, nggak boleh, kata. Apa, kata. Oleh sebab itu mengusap wajah. Saya sebetulnya tidak memaksa mau ikut ini. Maksud saya itu, ya seperti di halaman 330. Walladzi ara fil mas'alati, kata Syekh Ibnu Utsaimin, menurut saya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, anna man masaha la yungkaru alaihi. Kalau ada orang mengusap wajahnya, jangan diingkari. Ada orang mengusap wajah, ya biarkan aja. Wal man lam yamsah la yungkar alaihi. Siapa yang tidak mengusap wajahnya, jangan diingkari. Yang ngusap pun jangan diingkari, biarkan aja. Jadi cara berdoa itu Pak Ustadz, ada yang angkat tangan, ngusap. Ada yang angkat tangan, enggak ngusap. Enggak ngangkat tangan, enggak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba ngusap aja. Bisa jadi dia mengantuk, menguap. Itu bukan ibadah namanya. Akikah setelah dewasa. Ini banyaklah kemarin waktu hari raya kurban. Ustaz, saya enggak kurban. Kenapa kau tak kurban? Karena belum akikah. Jadi alasan dia tiap tahun tak kurban karena itulah. Kau udah daftar kurban? Belum. Tak ada duit? Banyak duit. Kenapa kau tak kurban? Belum akikah. Tak ada hubung kait antara kurban dengan akikah. Akikah itu tanggung jawab ayah kita terhadap kita. Sedangkan kurban tanggung jawab kita terhadap diri kita. Jadi kalau ada di antara kita yang belum diakikahkan, ya nggak apa-apa. Dan akikah itu tidak wajib hukumnya. Akikah itu paling tinggi sunat muakkad. Tapi kalau ada yang mau akikah setelah dewasa, halaman 334, hukumnya boleh. Yustahabbu an ya'uqqa an nafsihi, boleh mengakikahkan diri sendiri. Pegawai BSM, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Syariah, ada yang belum akikah dulu, boleh akikah nanti malam. Bisa kita datang ya? Bisa lah dia. Mau akikah, cari memang www.kambing.com. Datang kami. Tapi akikah saja. Jangan pula minta cukur rambut. Ini bos. Ini bos bisa. Ustadz Abdul Somad original store. Di mana alamannya? Jalan Beringin, lantai 2. Nasi mandi, bawa kambing, boleh akikah setelah dewasa. Afdalnya hari ke-7. Tak bisa hari ke-7 14, tak bisa 14 21, tak bisa 21 tak usah tengok kalender lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak Ustadz, boleh nggak ya anak saya akikahnya sekalian pas acara khitan? Oh tanggung Bu, langsung aja akikah, khitan, nikah sekalian. Apa ya orang ini? Ibadah ditawar-tawar. La ilaha illallah. Orang mau punya anak itu susah, bayi tabung sampai 100 juta ke Singapura. Ini dikasih anak cuman kurban 1 ekor kambing di Jambi berapa juta? 2 juta? 3 juta? 6 juta cuman. 94 juta diskon dari Allah SWT. Begitu susahnya orang. Inilah susah hati saya Pak Ustadz. Saya udah 10 tahun nikah belum punya anak. Kawan saya baru 3 bulan belum punya anak. Jadi yang mau akikah silakan akikah. Jangan pula minta ayun.
Ayo, datang kami nanti malam. Marhaba ya no. Pas dibuka kain, oh man. Paksalah kami viral kan. Pakai emas bagi laki-laki. Halaman 338. Naha an khatamiz zahab, hadis Bukhari dan Muslim. Nabi melarang pakai cincin emas. Ustadz itu kemarin kami lihat cincin Ustadz itu kuning, imitasi. Dikasih sama jamaah, pasangkannya kuning, dikasih tahunya itu bukan emas Pak Ustadz. Takut dia saya malu, saya jual, tahu-tahu ketahuan palsu kan. Emas saya ini putih Pak Ustadz, namanya emas putih. Emas itu warnanya kuning, tapi karena dicampur nikel 5%, lalu kemudian perak 10%, emasnya 85%. Maka sesungguhnya emas putih itu adalah emas. Jadi nanti kalau mau nikah emasnya tetap tak usah pakai emas putih atau emas kuning, pakai perak. Perak. Suasa itu emasnya 20, peraknya 80. Emas juga. Oleh sebab itu pakai perak. Cincin saya ini perak. Mereknya Casio. Casio orang. Nah, itulah yang dapat kita bahas. Pengantar dialog kita. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. 1 jam terasa 1 menit, ya hadirin sekalian. Ada waktu kira-kira setengah jam, kita buka dialog atau kertas yang dibacakan, Ustadz? Kuisnya? Dialog, baik. Untuk pertanyaan mungkin yang pertama kali kami silakan kepada Ustadz Habibie untuk menanya.